Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padan Fardiansyah dengan NIM 7020123173. Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya mahasiswa STISIP Widyapuri Mandiri Cabang Simpenan dengan mata kuliah Komunikasi Massa. Dosen pengampu Firman Taufikur Rahman M.Si. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang teori sistem ketergantungan media. Sebuah teori yang membahas bagaimana media memengaruhi kita, khususnya saat kita sangat membutuhkannya. Teori sistem ketergantungan media dikembangkan oleh Sandra Ball, Rokeach, dan Melvin DeFleur pada akhir 1970-an. Teori ini menyatakan bahwa semakin seseorang bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhannya, semakin besar pengaruh media terhadapnya. Ketergantungan terjadi ketika individu membutuhkan informasi dari media untuk memahami dunia, membuat keputusan, dan mengatasi ketidakpastian. Ketergantungan ini akan meningkat dalam situasi krisis, konflik, atau perubahan sosial. Ada 3 komponen utama dalam teori ini, yaitu individu, media, sistem sosial. Misalnya pemerintah, institusi, masyarakat. Ketiganya saling mempengaruhi dan menciptakan ketergantungan sistematik. Ketergantungan timbul karena media memiliki banyak fungsi. Pengawasan lingkungan, yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa, cuaca, berita, dan lain-lain. Selanjutnya ada penafsiran peristiwa. Yang dimaksud penafsiran memberikan makna terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, transmisi nilai sosial, menyampaikan norma, budaya, dan ideologi masyarakat. Yang terakhir, hiburan, memenuhi kebutuhan rekreasi dan relaksasi. Situasi yang meningkatkan ketergantungan, yaitu saat krisis atau bencana, menjelang pemilu, saat terjadi perubahan besar dalam sistem politik atau ekonomi, dan terakhir ketika masyarakat sangat bergantung pada teknologi informasi. Ketika ketergantungan tinggi, dampaknya dapat dirasakan dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan behavioral. Kognitif adalah mengubah pengetahuan dan pemahaman individu. Afektif mempengaruhi emosi dan sikap. Dan terakhir, behavioral memengaruhi tindakan atau perilaku nyata. Jadi, kesimpulan dan teori sistem ketergantungan media ini, semakin tinggi ketergantungan seseorang terhadap media, semakin besar kekuatan media dalam membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak orang tersebut. Teori ini penting dalam memahami bagaimana media dapat mempengaruhi individu dan masyarakat, terutama dalam kondisi ketidakpastian. Contoh nyatanya dari teori ini bisa kita lihat saat pandemi COVID-19. Orang-orang sangat bergantung pada media untuk mendapatkan informasi tentang virus, protokol, kesehatan, dan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media saat ketergantungan tinggi. Demikianlah pemaparan saya mengenai teori sistem ketergantungan media. Dari pemaparan ini kita bisa memahami bahwa media bukan hanya sarana informasi, tapi juga memiliki kekuatan besar dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Terutama saat kita berada dalam situasi ketidakpastian, seperti krisis, bencana, atau perubahan sosial. Melalui teori ini, kita juga diajak untuk lebih kritis,
dan bijaksana dalam mengonsumsi media. Karena semakin tinggi ketergantungan kita, semakin besar pula potensi pengaruh yang diterima. Akhir kata, semoga materi ini bisa menambah wawasan dan membangun kesadaran bagi kita semua terhadap peran penting media dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.